Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ahlal wara mantikon wa asdak. Jadi kadang-kadang itu begini, kewajiban suami terhadap istri itu kan memberi nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir itu ya berupa materi, berupa apa itu, pakai apa, makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang sejenisnya itu. Kemudian di samping memberi nafkah lahir kan juga suami itu wajib memberi nafkah batin, yaitu ketenangan, ketentraman, seksualitas itu bagian dari itu. Pokoknya hal-hal yang sifatnya psikis, psikologis gitu. Nah, kadang-kadang itu sekarang ini tidak sedikit orang yang cuma memperhatikan masalah nafkah lahir, jadi cuma materi aja yang diperhatikan. Kadang-kadang nafkah lahir, nafkah batin itu kurang diperhatikan, padahal sebenarnya yang batin itu selalu jauh lebih penting daripada yang lahir kan gitu. Jadi sampai itu begini, di dalam satu pendapat itu seorang istri itu berhak mengajukan cerai kalau si suami itu tidak bisa memberikan kepuasan batin, memberikan kepuasan seksual gitu, tidak bisa membuat si istri orgasme dan istri merasa butuh orgasme tapi tidak terpenuhi. Itu bisa mengajukan cerai, dan itu harus dikabulkan oleh suami. Bahkan di dalam fikih pra pernikahan itu tidak boleh seorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan manakala dia secara seksual itu tidak punya kemampuan. Maksudnya mungkin dia lemah secara seksual gitu. Ini memang kenapa hal demikian itu dipentingkan dalam agama, karena memang ya semuanya itu bermula dari hal-hal yang sifatnya psikologis kan. Pernah Nabi itu menemui sahabat yang bertamu, itu kain beliau itu basah karena sperma gitu. Kemudian sahabat itu dengan dengan pandangannya agak bertanya-tanya, kemudian Rasulullah itu justru menjelaskan, ini memang kainku ini basah karena sperma, karena saya baru saya baru saja melaksanakan kewajiban memberikan nafkah batin kepada istri gitu. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu bahkan sampai wanti-wanti seorang suami itu hendaklah tidak inzal, tidak mengeluarkan sperma ketika berhubungan batin, berhubungan badan dengan istri sebelum si suami itu minta izin. Jadi kalau mau inzal, mau mengeluarkan sperma ketika bersetubuh dengan istri, itu suami wajib minta izin, bolehkah mengeluarkan, sudah bolehkah atau belumkah gitu. Nah, ini sebenarnya untuk menjamin kepuasan seksual si istri gitu. Karena jangan sampai istri itu secara batin tidak terpenuhi kebutuhannya, itu akan bisa menyebabkan banyak masalah gitu. Kalau di kitab Qurratul Uyun itu ya, ini kan banyak juga yang membahas di pesantren itu, ulama-ulama kan banyak membahas, banyak kitab yang membahas mengenai seksualitas suami istri gitu. Di Qurratul Uyun misalnya itu ada penjelasan bahwa kalau proses terjadinya pembuahan bayi itu terjadi ketika si pihak ibu atau si pihak istri itu tidak mengalami kepuasan seksual, maka anaknya itu kemungkinan tidak cerdas gitu. Tapi kalau si istri itu ketika pembuahan itu mengalami kepuasan seksual, mengalami orgasme, nah itu anaknya itu akan menjadi anak yang cerdas gitu, sampai segitunya. Kemudian juga kalau kita melihat misalnya banyak orang itu perilakunya itu misalnya killer, ada guru, ada dosen, ada pemimpin yang galak macam-macam.
Ya, terutama kalau laki-laki itu biasanya dia kalau di rumah itu kalah dengan istri. Kenapa kalah dengan istri? Kenapa takut dengan istri? Ya karena dia tidak bisa memuaskan secara seksual kepada istrinya. Jadi si istri itu merasa menagih hutang nafkah batinnya. Kira-kira kayak begitu. Begitu juga kalau seorang pimpinan atau pemimpin perempuan kok galak, judes macam, pasti dia itu ada masalah seksual dengan rumah tangganya gitu. Mungkin dia tidak bisa orgasme atau kurang banyak orgasmenya kan gitu. Ada salah seorang sahabat saya itu almarhum Profesor Dr. Damar Jati Supajar, ya, beliau ahli filsafat, terutama filsafat Jawa ya. Itu mengatakan, meskipun ini agak sedikit sarkastik gitu ya. Perempuan itu mulutnya dua gitu. Kalau mulut yang di bawah itu kenyang, maka mulut yang di atas akan tenang. Tapi kalau mulut yang di bawah itu tidak kenyang, maka mulut yang di atas itu akan kelaparan terus. Kelaparan itu maksudnya minta apa saja, galak dan seterusnya kan gitu. Nah ini kan soal-soal begini di dalam dunia modern itu kan dibahas dalam ilmu psikologi dan yang lain-lain ya, mengenai kepuasan apa itu hubungan badan suami istri itu. Nah ini penting untuk diperhatikan, jangan sampai hubungan seksual itu hanya semata-mata proses reproduksi, karena di situ itu ada amanat kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah batin kan gitu. Apa gunanya seorang suami itu memberikan mobil, memberikan rumah yang bagus macam-macam, tetapi kalau secara nafkah batin tidak pernah memperhatikan, maka istri itu tidak akan tenang. Kalau istri tidak tenang, itu nanti anak-anak juga jadi kacau kan gitu. Bisa jadi terjadi perselingkuhan dan seterusnya kan itu. Dan upaya-upaya untuk itu kan Rasulullah sudah mengajarkan, misalnya salah satunya dengan menjaga kesehatan, minum madu, kemudian puasa, kemudian apa itu, yang lain-lain kan banyak. Di sekarang itu breakdown dari ajaran-ajaran Islam itu sampai ada pelajaran yoga, pelajaran dan lain-lain itu. Ada kalau perlu obat kuat juga kan itu. Nah, tapi kadang-kadang begini, soal kepuasan batin seorang istri itu bukan, kadang-kadang kan salah ya, ada banyak mitos ya. Yang penting bermainnya lama, yang penting apa itu alat genitalnya itu besar, panjang, enggak begitu. Jadi ya kalau Rasulullah kan sampai mengajarkan dalam kita merayu istri itu bahkan kita boleh bohong gitu supaya istri itu senang gitu. Apa itu dalam merayu misalnya dibilang sangat cantik dan seterusnya itu. Jadi seksualitas perempuan itu bukan sekedar aktivitas fisik kayak olahraga, itu bukan kan gitu, tapi lebih ke psikologis. Nah baru apa itu penetrasi atau kegiatan yang seperti olahraga itu melengkapi kan gitu. Ada kalanya sebentar istri sudah puas, ada kalanya lama istri tidak puas, ada kalanya genitalnya kecil pendek istri puas, ada kalanya genitalnya gede panjang istri tidak puas. Ini masalah masalah perasaan dan masalah gabungan antara perasaan dan apa itu ya kegiatan fisik kan itu. Jadi ya bermesra-mesra dengan istri, bersikap manis, bersikap baik. Bahkan Rasulullah itu kan bersabda, sebaik-baik kalian para lelaki adalah yang paling baik kepada istri, yang oleh istri dianggap paling baik lah itu.